Di sebuah hutan tropis yang lebat dan luas, hiduplah seekor kancil yang terkenal bukan karena kekuatan, melainkan karena kecerdikannya. Ia kecil, lincah, dan licik dan karena itulah banyak binatang besar tak menyukainya. Harimau pernah tertipu perangkapnya. Ular pernah kehilangan makan siangnya. Bahkan buaya yang kejam pernah dijadikan jembatan olehnya. Tapi meskipun banyak yang tak suka, tak ada yang bisa mengelaknya. Kancil selalu bisa keluar dari masalah dengan otak, bukan otot. Namun seiring waktu, dendam para penghuni hutan mulai menumpuk. Harimau yang merasa harga dirinya diinjak karena kalah adu siasat, berkumpul diam-diam dengan ular sanca, seekor ular tua yang menyimpan kebencian karena pernah terjebak dalam perangkap daun beracun buatan kancil. Kalau kita terus membiarkan dia hidup, hutan ini akan jadi tempat mainannya, geram harimau. Aku tak sudi lagi ditertawakan, desis ular dengan mata menyala. Saatnya kita singkirkan dia. Namun keduanya tahu, mengejar kancil secara langsung hanya akan membuat mereka makin dipermalukan. Maka mereka menyusun rencana yang lebih licik dari biasanya. Mereka pergi jauh ke wilayah perbukitan, tempat tinggal seekor elang tua bernama Elang Hitam. Ia bukan elang biasa, ya adalah pemburu legendaris dari masa lalu yang kini jarang terlihat. Dulu, ia bisa mencabut seekor tikus dari balik semak hanya dengan sekali terkam. Bahkan, dikabarkan pernah menculik anak macan dari sarangnya. Elang Hitam tinggal sendirian di puncak karang tinggi, tak pernah ikut urusan politik hutan. Tapi harimau dan ular tahu satu kelemahan elang. Ia ingin bebas dari pengasingan yang ditetapkan oleh Raja Hutan setelah konflik besar bertahun lalu. Kami punya tawaran, kata harimau saat bertemu elang di sarangnya. Kau bebaskan kami dari si kancil. Sebagai imbalannya, kami akan bantu hapus laranganmu dari wilayah raja. Elang menatap mereka dengan mata tajam, seperti bisa melihat ke dalam jiwa. Kancil itu licik, tapi bukan tak mungkin dijebak kalau umpan yang digunakan cukup menarik. Ia menerima tawaran itu dengan syarat tak ada kekacauan terbuka. Biarkan aku bekerja dengan senyap. Tak akan ada yang tahu ini rencana kalian. Hari-hari berikutnya, elang mulai menyelidiki kancil. Ia terbang tinggi, mengamati dari bayangan awan. Ia memperhatikan bagaimana kancil berbicara sendiri saat berpikir. Bagaimana ia selalu memeriksa sesuatu yang baru di jalurnya. Dan yang terpenting, betapa ia tidak bisa menahan rasa penasaran. Elang pun mulai menanam jebakan. Ia menaruh buah-buahan yang tak biasa mangga ungu, pisang bercahaya, dan durian kecil berwarna biru di jalur yang biasa dilalui kancil. Tak satu pun dari buah itu benar-benar ada di hutan. Semuanya dipilih dengan hati-hati dari hutan sebelah dan disusun seolah-olah jatuh dari pohon alami. Kancil, pada suatu pagi yang cerah, menemukan buah aneh pertama. Wah, apa ini? Tanyanya pada diri sendiri. Ia mencium aroma manis yang belum pernah dikenalnya dan menggigit sedikit. Rasanya lezat, menyegarkan, seperti gabungan madu dan jeruk. Ia ingin mencari lagi. Tak jauh, ia menemukan satu lagi, dan satu lagi. Jejak buah itu mengarah ke sebuah jalur sempit yang belum pernah ia lewati. Di kiri kanannya tebing, dan di depannya ada lembah gelap terkenal dengan nama Jurang Penyesalan. Konon, hewan yang masuk ke sana jarang kembali. Tapi rasa penasarannya terlalu kuat. Mungkin ini jalur rahasia ke kebun buah langka, pikirnya. Tanpa sadar, kancil telah berjalan ke tengah perangkap. Dari langit, elang hitam mengepakkan sayapnya perlahan. Bayangannya menyatu dengan awan. Ia menunggu. Saat yang tepat hampir tiba. Langkah-langkah kecil. Kancil bergema samar di jalur berbatu. Di sekelilingnya, hutan berubah jadi lebih sunyi. Seolah seluruh kehidupan menahan napas. Ia melihat buah keempat, lalu kelima, dan keenam. Semuanya tampak segar. Tak satu pun tampak disentuh binatang lain. Aneh, gumamnya. Tak ada semut, tak ada jejak hewan lain. Padahal ini sangat harum. Instingnya mulai berbisik.
Tapi rasa ingin tahu mengalahkan kewaspadaannya. Ia melangkah lebih jauh ke lembah. Daun-daun makin jarang. Sinar matahari makin redup tertutup dinding batu. Tiba-tiba bayangan besar menyapu dari langit. Cakar tajam menyambar tepat ke tempat Kancil berdiri. Tapi ia sudah meloncat dengan refleks luar biasa. Tanah di bawahnya hancur tergores cakar. Kancil terjerembab, tapi langsung bangkit dan melesat ke semak-semak. "Elang," serunya dalam hati. "Ini jebakan." Dari langit, elang hitam memutar arah dengan keanggunan menakutkan. Ia mengejar, menukik tajam dengan kecepatan yang membuat udara bersiul. Kancil berlari sekuat tenaga, menyelinap di antara akar, batu, dan lubang kecil. Ia tahu medan, tapi elang mengatur arah dengan kejam, selalu menebak langkah berikutnya. Kancil melihat pohon berlubang dan masuk, berharap bisa sembunyi. Tapi lubangnya dangkal. Saat elang menukik lagi, Kancil terpaksa keluar, berlari ke kanan, lalu melompat ke atas batu, lalu meluncur di atas lumpur. Ia terus berpikir, bagaimana dia tahu jalur ini? Siapa yang mengirim dia? Elang tak mungkin memburuku tanpa alasan, pikirnya. Dalam sekejap, pohon besar tumbang di depannya. Jalan tertutup. Elang mendorong batang pohon itu dari udara, menjebak Kancil di celah sempit antara tebing dan kayu. Di atas, elang hinggap di dahan patah, matanya tajam seperti tombak. "Akhir perjalananmu, Kancil," katanya. "Kau cerdas, tapi aku hidup lebih lama. Pengalaman tak bisa dikalahkan akal-akalan kecil." Kancil menarik napas dalam, lalu ia tersenyum kecil. "Kau mungkin benar, tapi aku penasaran satu hal." Elang mengerutkan alis. "Apa itu? Siapa yang memberimu izin masuk ke wilayah Raja Hutan?" Seketika, ekspresi elang berubah. Matanya sempit. Ia sadar wilayah ini adalah bagian dari zona damai, kawasan netral yang dilindungi Raja Hutan. Setelah perjanjian 3 musim, tak seorang pun pemburu boleh masuk tanpa izin. Tapi karena fokus pada buruannya, elang lupa akan itu. Dan seperti menunggu momen itu, terdengar suara berat dari balik semak elang hitam. Langkah-langkah besar bergema. Seekor singa tua berbulu emas muncul dari balik pepohonan. Di kiri dan kanannya, para penjaga hutan berdiri waspada. Rusa besar, gajah muda, dan kerbau bertanduk panjang. Raja Hutan, penguasa wilayah ini, datang dengan tenang namun mengancam. Elang menunduk. "Raja Hutan, aku tak suka mengulang larangan," kata raja dengan suara seperti gemuruh jauh. "Kau telah melanggar batas dan mencoba membunuh warga kami." Kancil menghampiri raja. "Ampuni aku, tuanku, tapi bolehkah aku bertanya sesuatu pada elang sebelum ia dihukum?" Raja mengangguk perlahan. Kancil menatap elang lekat-lekat. "Kau bilang kau dibayar. Siapa yang menyuruhmu membunuhku?" Elang menahan napas. Ia tahu, pilihan kata berikutnya akan mengubah segalanya. Elang hitam terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menghela napas berat. Ia bukan makhluk sembarangan, pernah menjatuhkan rusa dalam satu terjangan. Pernah menembus badai demi anaknya. Tapi di hadapan Kancil dan Raja Hutan, ia seperti seekor murid yang tertangkap berbuat curang. "Yang menyuruhku, harimau dan ular," ucapnya perlahan. "Mereka datang ke sarangku dan menawarkan kesepakatan. Mereka ingin Kancil dilenyapkan," katanya. "Selama ia hidup, harga diri mereka tak pernah utuh." Para penjaga mendesah pelan, tapi tak ada yang tampak terkejut. Raja Hutan menutup matanya sebentar. "Aku tahu dendam mereka dalam, tapi membawa pembunuh bayaran ke wilayahku, itu penghinaan." Kancil melangkah ke depan. "Tuanku," katanya pelan. "Aku tahu elang salah, tapi apa hukuman selalu harus berupa pengusiran atau kurungan? Bukankah ada jalan lain untuk menebus kesalahan?" Raja mengerutkan dahi. "Kau ingin membelanya?" "Bukan membela," jawab Kancil. "Aku ingin memberinya kesempatan. Dia memang mencoba membunuhku, tapi ia melakukannya karena ditekan oleh tawaran kebebasan. Jika ia benar-benar ingin berubah,
Bukankah lebih baik kita arahkan kekuatannya untuk melindungi, bukan menghancurkan? Semua makhluk di sana terdiam. Tak ada yang menyangka kancil yang licik dan sering mempermainkan musuh bisa menunjukkan belas kasih semacam itu. Tapi justru itulah yang membuat semua diam. Karena dari mulut kancil yang terkenal licik, kini keluar kata-kata bijak yang menyentuh. Raja hutan memandang Elang. Apa kau mau menerima tugas menjaga langit dan batas wilayah kami? Sebagai gantinya, kami cabut pengasinganmu. Tapi jika kau melanggar lagi, hukumannya langsung berlaku tanpa ampun. Elang menatap ke langit. Ia rindu terbang bebas, tanpa diburu bayangan dosa masa lalu. Ia menunduk dan menjawab, "Aku bersumpah akan menjaga wilayah ini dan melindungi setiap makhluk yang ada di dalamnya, termasuk si kancil." Beberapa hari kemudian, harimau dan ular ditemukan bersembunyi di gua jauh. Mereka dibawa ke hadapan raja. Kancil hadir pula di sana. "Kenapa kalian membenciku begitu dalam?" tanya kancil. "Bukan dengan marah, tapi dengan rasa ingin tahu yang tulus." Harimau mendengus. "Karena kau membuat kami tampak bodoh di depan semua hewan." Kancil mengangguk. "Mungkin memang aku keterlaluan, tapi jika kalian ingin menantangku, datanglah langsung, bukan mengirim pembunuh." Raja hutan memberi mereka dua pilihan. Diasingkan atau tinggal dan berjanji hidup damai di bawah hukum hutan. Setelah beberapa saat, keduanya memilih tinggal. Sejak hari itu, perubahan besar terjadi di hutan. Elang hitam menjadi penjaga langit, memantau dari atas, dan memberi sinyal jika ada bahaya. Harimau menjaga jalur perbatasan barat, ular bertugas mengawasi terowongan dan lubang bawah tanah wilayah yang dulu digunakan tikus-tikus pengganggu. Dan Cancel, ia tetap berjalan dengan tenang, menikmati hari-hari damai. Bukan karena ia menipu lagi, tapi karena ia telah mengubah musuh jadi sekutu. Dan karena semua makhluk mulai percaya bahwa kecerdikan bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tapi juga untuk menyatukan hati. Di tengah teriknya matahari musim kemarau, seekor kancil kecil tampak berjalan dengan langkah lemas di antara pepohonan hutan. Daun-daun kering berguguran, rerumputan menguning, dan aliran sungai yang biasa mengalir jernih kini hanya menyisakan kerikil dan tanah reta. Kancil yang terkenal cerdik dan lincah, kali ini dibuat tak berdaya oleh rasa haus yang amat sangat. "Aduh, panas sekali hari ini. Tenggorokanku kering seperti sabut kelapa," keluh kancil sambil menjulurkan lidahnya. Ia sudah berkeliling hampir setengah hutan mencari air, tapi semua sumber air tampaknya menghilang di telan musim kemarau. Sambil menyeret kakinya, kancil terus berjalan menyusuri semak-semak, berharap ada tetesan air yang tersisa di celah batu atau di lubang pohon. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, memanjat batu kecil, bahkan mencium-cium tanah dengan hidungnya yang tajam. Beberapa saat kemudian, ia mencium bau segar. Matanya berbinar. "Ini dia, bau air. Aku tahu hidungku tidak akan salah," serunya semangat. Kancil mengikuti bau itu, menerobos semak belukar, dan akhirnya sampai di sebuah lahan terbuka yang ditumbuhi rumput liar. Di tengah-tengah lahan itu, tampak sebuah sumur tua dengan dinding batu melingkar. Sumur itu tidak memiliki pagar atau penutup, dan sekelilingnya ditumbuhi ilalang tinggi. "Sumur, wah, sepertinya masih ada air di dalamnya," seru kancil girang. Ia berlari mendekat dan langsung mengintip ke dalam sumur. Benar saja, di dasar sumur masih terlihat genangan air meski tidak terlalu banyak. Kilauan air itu tampak sangat menggoda. Tapi bagaimana cara mengambilnya? "Ya," gumam kancil sambil menunduk lebih jauh. Dalam semangatnya yang menggebu, kancil berdiri di tepi sumur dan berusaha melihat lebih dekat. Namun ia terlalu mencondongkan tubuh ke depan, dan sebelum sempat mengatur keseimbangannya, bruk, ia tergelincir dan jatuh ke dalam sumur. Bruk, prup. Air dalam sumur itu ternyata cukup dalam untuk membuat kancil terendam sebagian tubuhnya.
Ia berenang kecil dan berusaha berdiri di atas batu yang agak tinggi. Kepalanya muncul di permukaan air, namun ia benar-benar terjebak. Aduh, aku masuk perangkap sendiri. Bagaimana ini? Ia mencoba meloncat, tapi dinding sumur licin dan terlalu tinggi. Berkali-kali ia mencakar batu-batu itu, tapi tak berhasil. Kancil mulai panik. Ia menatap ke atas, berharap ada siapapun yang lewat. Tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya suara jangkrik dan angin yang menderu. Ini benar-benar gawat. Seandainya aku tidak terburu-buru. Aku harus berpikir cepat. Aku harus tetap tenang. Dengan nafas terengah dan tubuh basah kuyup, Kancil bersandar pada batu dan mulai mencari akal. Ia tahu, satu-satunya harapan untuk selamat adalah otaknya yang cerdik. Basah kuyup dan menggigil, Kancil duduk termenung di atas batu kecil di dalam sumur. Cahaya matahari menyinari sebagian dinding batu, menciptakan bayangan yang menari-nari. Meskipun tubuhnya lelah dan dingin, otaknya terus berputar. Aku harus keluar dari sini. Tidak mungkin aku menunggu ditolong. Bisa-bisa aku keburu jadi kisah sedih, gumam Kancil. Ia mencoba berteriak. Tolong, ada yang di atas? Namun suaranya hanya memantul di dinding sumur, lalu hilang di telan sunyi. Ia melongok ke atas, berharap ada burung lewat, atau monyet yang penasaran. Tapi tidak ada satupun makhluk terlihat. Tiba-tiba, suara kaki mendekat. Suara langkah pelan-pelan dan berhenti, tidak jauh dari tepi sumur. Halo, siapa itu? Teriak Kancil. Terdengar suara berat menjawab. Siapa yang bersuara dari dalam sumur? Kancil berseri-seri. Hei, kawan. Aku di sini. Ini aku, Kancil. Aku jatuh ke dalam sumur. Sosok kepala besar muncul di tepi sumur. Ternyata itu si kerbau. Si hewan besar yang terkenal lamban namun kuat. Kerbau memandang ke dalam dengan wajah heran. Hah? Kancil? Kamu kenapa bisa di dalam situ? Kancil mencoba tersenyum, walau canggung. Ceritanya panjang. Intinya, aku butuh bantuanmu. Kerbau mengangguk pelan. Wah, aku mau bantu, Cil. Tapi aku nggak tahu caranya. Sumur ini dalam. Aku nggak bisa turun. Kancil mengangguk. Ia tahu kerbau tidak akan bisa turun, tapi mungkin bisa membantunya dengan cara lain. Kamu punya tali atau ranting panjang? Tanya Kancil. Kerbau menggeleng. Tidak, tapi aku bisa cari ke hutan. Tunggu ya. Tanpa menunggu jawaban, kerbau pergi. Kancil pun kembali duduk sambil menunggu. Waktu berlalu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tapi kerbau tak juga kembali. Aduh, semoga dia tidak lupa. Atau ketiduran di jalan. Sambil menunggu, Kancil mencoba melihat sekeliling sumur lebih teliti. Ia melihat dinding sumur terbuat dari batu yang tidak rata. Beberapa bagian bahkan menonjol keluar. Ada lumut dan akar kecil yang menjalar turun. Matanya memperhatikan satu titik. Sebuah celah cukup besar di dinding, tempat akar pohon tumbuh dari atas dan menggantung. Kalau aku bisa naik lewat akar itu, tiba-tiba langkah kaki lain terdengar. Kali ini, lebih cepat dan ringan. Hai, wahai makhluk di sumur, teriak suara nyaring. Ternyata itu si Kera. Ia tertawa-tawa sambil memegang pisang. Kancil, kamu ngapain di situ? Mandi? Kancil mendesah. Aku jatuh, Kera. Jangan ditertawakan, bantuin dong. Kera nyengir. Hahaha, lucu juga sih. Tapi ya udah, aku bantu. Gimana caranya? Kancil langsung memanfaatkan kesempatan. Aku lihat ada akar besar menggantung di satu sisi. Bisa kamu dorong turun lebih jauh? Atau cari batang kayu untuk aku pijak? Kera mengangguk. Siap, tunggu sebentar. Tak lama Kera kembali dengan batang kayu cukup besar. Ia mendorongnya pelan dari tepi sumur ke arah Kancil. Pegang yang kuat ya. Kancil menangkap batang itu dan meletakkannya di batu. Kemudian ia melompat ke atasnya. Lalu mencengkeram akar yang menggantung.
Dengan penuh semangat, ia mulai memanjat. Pelan-pelan, mencakar dinding, menarik tubuh ke atas. Sedikit lagi, sedikit lagi. Dengan napas tersengal, Kancil berhasil mencapai bibir sumur. Ia memanjat keluar dan jatuh terguling di tanah, tertawa lega. Hahaha, bebas juga akhirnya. Kera ikut tertawa dan memberikan pisangnya. Hebat juga kamu, Cil. Kukira kamu bakal tinggal di situ selamanya. Kancil menggigit pisang itu sambil tertawa. Aku memang kecil, tapi otakku besar, bro. Setelah berhasil keluar dari sumur, Kancil terbaring sejenak di tanah. Tubuhnya basah, penuh lumpur, tapi senyum lebar menghiasi wajahnya. Udara segar terasa lebih nikmat dari sebelumnya, seolah hutan memberinya pelukan hangat atas perjuangannya barusan. Kera duduk di sampingnya, mengunyah pisang sambil tertawa. Kamu itu hebat juga ya, Cil. Bisa naik sendiri. Kalau aku yang jatuh mungkin cuma bisa teriak-teriak sampai malam. Kancil tersenyum. Ya, semua karena aku belajar satu hal penting. Waktu dulu pernah terjebak dalam perangkap pemburu. Kera penasaran. Apa tuh? Kalau kamu panik, kamu kalah. Tapi kalau kamu tetap tenang dan pakai otakmu, jalan keluar pasti ada. Kera mengangguk-angguk, meski tampak masih sedikit bingung. Tapi kenapa kamu bisa jatuh ke dalam sumur? Bukannya kamu biasanya hati-hati? Kancil menghela napas dan duduk. Karena kali ini, aku terburu-buru. Aku terlalu haus dan semangat melihat air. Aku lupa lihat sekitar dan malah terlalu dekat ke pinggiran sumur. Jadi, jatuh deh. Kera menepuk dahinya sendiri. Wah, berarti kamu bukan cuma cerdik, tapi juga bisa ceroboh. Betul, kata Kancil. Cerdik saja tidak cukup. Kita harus hati-hati juga. Kadang bahaya datang bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Tak lama kemudian, suara berat datang dari balik pepohonan. Kerbau akhirnya muncul kembali dengan beberapa sulur panjang melilit di tanduknya. Kancil, aku kembali. Aku bawa akar yang kuat nih. Kita bisa tarik kamu keluar. Kera dan Kancil langsung tertawa terbahak-bahak. Kerbau, kamu terlambat, seru Kera sambil terpingkal. Kerbau terdiam sejenak, lalu ikut tertawa geli. Yah, maklum. Aku kan jalannya pelan. Tapi yang penting niatku baik ya. Betul-betul. Kamu niat nolong. Dan itu udah luar biasa. Ujar Kancil sambil menepuk pundak besar kerbau. Tapi kayaknya kamu lebih cocok jadi tim logistik daripada tim penyelamat darurat. Mereka bertiga pun duduk bersama di bawah pohon rindang. Kera membagi pisangnya, kerbau mengunyah rumput segar, dan Kancil mengeringkan bulunya sambil menceritakan bagaimana ia memanjat akar dan dinding sumur. Dari kejadian itu, ketiganya belajar sesuatu yang berharga. Kancil belajar untuk tidak terlalu terburu-buru dan tetap berhati-hati. Kera belajar pentingnya tanggap dan tidak hanya tertawa saat teman butuh bantuan. Kerbau belajar bahwa niat baik harus diiringi dengan kecepatan dan kesiapan. Dan hutan pun hari itu kembali riuh dengan tawa. Setelah sebelumnya sunyi, karena seekor kancil kecil yang terjebak dalam sumur tua. Pesan moral, dalam hidup kita bisa saja terjatuh karena kesalahan kecil. Tapi jika kita tetap tenang, berpikir jernih, dan terbuka menerima bantuan, kita pasti bisa bangkit kembali. Jangan hanya andalkan kecerdikan, tapi juga kehati-hatian dan kerjasama.